بركة وفقد موجع. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Quraish Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal ini sebenarnya rahasia, tetapi karena penting untuk diketahui oleh semua bahwa sudah ada marga Syihab yang ada di Indonesia yang melakukan tes DNA. Hasilnya jelas sama seperti marga-marga yang ada di seluruh dunia yang sudah tes DNA, hasilnya dari klan, bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Banil Muthalib. Alias siapa? Dengan lebih tahu sendiri. Yang sama seperti kemarin sudah saya sampaikan dari keluarga Al-Hadi. Di antaranya adalah pendiri diskotik Tanamur. Diskotik Tanamur Jakarta itu dulu ya tempat mangkalnya DJ yang bernama Fahmi Syihab yang melantunkan lagu Kopi Dangdut gitu ya. Anak asmara yang dulu tempat membara, melodi cinta yang selalu menggema. Nah, itu dari marga Syihab. Tapi tulisannya Syahab. Nanti tolong admin ya, kalau bisa dirubah saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terkini. Menggunakan huruf SY sebenarnya harusnya ya. Nggak boleh SH. SH itu namanya So namanya. Lah ini Habib Muhammad Rizik Syihab lah, nggak ada SY. Nah, inilah kadang-kadang sama seperti keteledoran para penulis kita tentang menulis aidid itu, antara aidid dengan aidid, antara qol-qolah aidid dengan yang tak itu taknis sakinah itu harus aidid, nggak boleh aidid, harus qol-qolah. Kita harus ingat Ahmad al-Aidid, qol-qolah mantub, nggak boleh aidid, nggak boleh. Sama seperti nanti dirubah-rubah menjadi Syihab. Fahmi Syihab atau Syahab. Nah, antara Sy dan Syah ini kan ya tergantung. Sama dengan Ali Kholik Kisam yang asli, tapi kadang-kadang diucapkan Ali Kholik Kosan. Sama seperti ini. Jadi Fahmi Syihab Indonesia lah ya, bukan yang Fahmi Syihab Malaysia. Bukan. Fahmi Syihab pelantun lagu Kopi Dangdut yang tahun 2008 yang lalu itu pernah ya dimasukkan penjara oleh pemkap Pemda Sumatera Selatan ya, Palembang, gara-gara mangkir ya karena salah perjanjian ya 2008 yang lalu. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustadz kok tahu loh, ya saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah.
Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhahirah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian Duriyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan, saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksud itu rasis kan ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan, ini Kang Mas KLT Fakih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis, kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Shihab itu dari marga Ba'alawi, Khadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Shihab bukan sahab, bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, bukan shod. Jadi Shihab, Ahmad Shihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Shihab. Najwa Shihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Shihab. Bukan Najwa Shihab, anaknya Prof. Quraish Shihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Shihab berasal dari Shihab Makassar, kalau Habib Rizik Shihab berasal dari Shihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Shihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Shihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap, ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai, ya, sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video, ya, nggak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca
ya sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya, biar mantap. I did bukan I did, ya harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut, ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid, Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Jadi ini yang harus panjenengan ingat bersama. Nanti kalau jenengan tidak merenung ya, memperbaiki diri, akan saya bongkar semua. Bahwa bin Syihab atau Syihabuddin, Al-Syihab, semua yang ada di Indonesia ini adalah bukan duriyah Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasuk-masukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal.
dalam satu abad ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang, anaknya, ya kan, punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. 2. Anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Robito Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir. 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an. Ada yang mengatakan lagi 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah. Berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah.
Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah wal Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320 berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gadok-matuk. Nggak ada standarnya. Katanya surah wal-istifadhah. Imam Al-Bari Al-Wasi, Sahibul Fadilah wal Karamah terkenal di mana-mana. Mana buktinya?